Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini hari Rabu Wahid wa isrun min syahri Ramadan alaf arba'umi'ah arba' wa arba'un ba'dal fajr fi masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i fi Sumatera Barat Darmasraya. Mazilna fi darsina soal jawab Ramadaniyah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membaca soal. Bismillah, soal jawab Ramadan 1444 Hijriah. Soal, Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah memampukan Ustaz di atas sunnah. Saya rasakan malam ini mungkin Lailatul Qadar. Kebetulan begadang. Apakah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar agar kita lebih semangat mencari malam Lailatul Qadar? Bismillah. Alamat atau tanda-tanda terjadi Lailatul Qadar memang telah ada di dalam hadis-hadis, dan dia bersifat kepada dua perkara. Pertama, alamah fi lailatiha. Pertama, alamat di malamnya. Dan untuk alamat di malamnya telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis Ubadah ibn Samit, inna amaratuha, dari alamatnya adalah, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna amarataha, bahwa alamat-alamatnya adalah annaha sofiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatun la burda fiha wala harra la yurma fiha bikaukabin wa syamsu fi sabihatiha la su'a alaha mithlul qamar al-badr. Maka dari alamat di malamnya, malam itu sofiyatun baljah, malam yang sangat cerah, tidak ada mendung menggantung, dan seakan-akan rembulan itu satean, bercahaya. Sakinatun la burda fiha wala harra, dan dari segi toks ataupun cuaca tidak panas dan tidak dingin, dan tidak ada bintang-bintang yang dilemparkan. Maka ini tanda-tanda di malam hari. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, keduanya dari jalan Baqiyah ibnul Walid. Haddatsani Buhair ibnu Sa'ad an Khalid ibni Mi'dan an Ubadata ibni Samit. Maka di sini Baqiyah ibnul Walid mudallis tadlis taswiyah, walam yusarrih bitahdits fi jami' tabaqati sanad. Maka madhab kita seperti madhab Syekh kami Muqbil, orang-orang yang mudallis tadlis taswiyah, maka dia harus mentasrih sampai kepada derajat sahabah. Karena mudallis tadlis taswiyah bisa jadi dia mentadlis di atas dari derajat guru-gurunya, sehingga tidak aman. Dan di sini dia hanya melaksanakan tahdits dari gurunya Buhair ibni Sa'ad. Qala Baqiyah haddatsani Buhair ibnu Sa'ad, dan mengatakan di atas gurunya an Khalid ibni Mi'dan an Ubadata ibni Samit. Maka harusnya dia melaksanakan tasrih kepada guru-gurunya dan guru-gurunya sampai kepada sahabat, haddatsani Ubadah ibnu Samit. Maka di sini kalau begitu sanadnya dhaif. Dan perkara yang kedua dhaifnya munqati'. Khalid ibnu Ma'dan lam yasma an Ubadah,
seperti disebutkan oleh Abu Hatim bahwa menukilkan Khalid ibnu Ma'dan tidak pernah mendengar dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Namun meskipun sanad ini dhaif dengan ilah yang kami sebutkan dan dari sahabat Ubadah ibnu Samit, maka telah datang riwayat yang lain. Yang kedua datang dari Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang diinginkan atau Yalisi. Qala haddatsana Zam'ah an Salamah ibni Wahram an Ikrimata an Ibni Abbas. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, fi lailatul qadar lailah samhah talqah la harah wala baridah. Maka malam itu malam yang samhah talqah, yang penuh cahaya dan cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Dan hadis ini pun dhaif karena Zam'ah wa huwa ibnu Saleh sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Namun dengan jalan yang tadi dari Ubadah ibnu Samit bisa naik kepada derajat hasan. Dan Ibnu Wahram Salamah saduq hasanul hadis. Dan begitu pun datang jalan yang ketiga dari Al-Hasan Al-Basri qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Lailatul Qadar lailah baljah samhah, bahwa malam Lailatul Qadar malamnya itu dalam keadaan bercahaya terang benderang. Maka ini alamat yang disebutkan di jalan yang ketiga, dan di jalan yang ketiga ini sanadnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan, maka man huwa Sufyan Ats-Tsauri an Yunus wa huwa Ibnu Ubaid anil Hasan Al-Basri faqulu rijaluhu thiqat. Waqi' imam, Sufyan Ats-Tsauri imam, Yunus Ibnu Ubaid thiqah, dan Al-Hasan Al-Basri imam. Namun sayang Al-Hasan Al-Basri qala Rasulullah, wal Hasan Al-Basri tabi'i walam yudrik Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini alamat di malamnya. Maka alamat di malamnya dia dalam keadaan malam yang terang benderang dan sunyi, sepi, tidak ada bintang yang dilempar dan sebagainya. Adapun alamat fi sabihah, alamat yang kedua, alamat di pagi harinya. Seperti nanti sebentar lagi kita akan mendapati mentari. Maka dari alamat di paginya telah datang riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay ibni Ka'ab. Disebutkan annaha lailatus sab'in wa isrin. Faqultu bi ay syai'in naqulu aw taqulu dalik ya Abul Mundhir qala bil alamah aw bil ayah allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu'u yauma idin la syu'a laha. Maka di sini kisahnya Ubay ibnu Ka'ab ditanya tentang kapan Lailatul Qadar, maka dia mengatakan innaha lailah sab'a wa isrin, dia itu malam yang ke-27. Maka berkata rawi bi ay syai'in taqulu dalik, dari mana dalilnya kamu mengatakan di 27 dari malam kemarin yang telah lewat? Maka dikatakan bil alamah au bil ayah, dengan tanda ataupun ayat alati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi telah mengajarkan kepada kami annaha tatlu'u yauma idin la syu'a alaha. Annaha domirha kembali kepada asy-syams, bahwa sungguhnya mentari tatlu'u yauma idin la syu'a alaha, matahari itu terbit dan tidak mempunyai
sinar yang menyilaukan. Ada maknanya mentariknya timbul namun tidak menyengat mata. La syu'a alaha, makna syu'a adalah cahaya yang menyilaukan. Maka seseorang tidak bisa memandang kepada matahari secara langsung karena ada sinar-sinar yang menyilaukan dan menghancurkan dari beberapa kornea mata. Seperti siang hari kita melihat menatap matahari, maka akan ada yang rusak. Namun di sini la syu'a alaha maknanya bulatan akan terlihat dan tanpa ada cahaya terang benderang yang menyilaukan. Ini makna la syu'a laha. Maka ini alamat di pagi harinya. Dan tadi alamat di malam hari datang dari berbagai sahabat. Semuanya dhaif namun bisa naik kepada derajat hasan li ghairih paling sedikit. Maka alamat di malam hari telah kami sebutkan dan alamat di pagi hari telah kami sebutkan. Maka inilah jawaban bagi saudara kita yang menanyakan. Namun di sini nasihat kami. Tadi dia menanyakan agar lebih bersemangat. Maka ini niatnya baik. Namun dari beberapa kaum muslimin menanyakan dari tanda-tanda ternyata malah memperburuk keadaan dirinya. Bagaimana? Misalnya dia mendapati di malam 21 sekarang. Di mana waktu malam tadi gimana? Terang dan tidak hujan, tidak ada mendung, menggantung, tidak ada guntur di mana-mana. Maka malam yang tenang di malamnya. Kemudian nanti pagi kita melihat sebentar lagi matahari terbit setelah pelajaran. Maka kita dapati matahari terlihat bundar seperti rembulan. La syu'a alaha, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Maka terbentuk bulatannya itu jelas seperti rembulan. Maka ini dari alamat. Kemudian ditakutkan justru malah dia mengatakan alhamdulillah telah mendapatkan Lailatul Qadar tanggal 21. Lalu tanggal 23-nya jam 9 tidur sampai adzan kedua. Bukan pertama lagi. Tidak sahur. Dan malam ke-25 sibuk mudik. Semalaman di jalan macet lagi di tol. Kemudian malam ke-27 sibuk membuat roti, membuat kue. Malam-malamnya kebetulan di kampung atau berjalan-jalan dengan the old friend, teman lama, teman sekampung karena dia sudah merantau 10 tahun tidak pulang. Maka malam-malam yang dia lalui, dia tinggalkan begitu saja dengan keyakinan aku meraih Lailatul Qadar tanggal 21. Maka ini hanya pertanda-pertanda. Dan permasalahan tanda-tanda ini semuanya tidak ada yang mengetahui secara hakikah. Maka ini hanya sekedar tanda. Dan bukan maknanya dengan mengetahui tanda ini jaziman. Telah kemarin lewat Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar tanggal 27 yang kebanyakan aglab waqa'a tanggal 27 dihilangkan. Malas dan sebagainya. Maka kami tidak mengharapkan seperti ini. Kita mengajarkan kepada kalian tanda-tanda sesuai hadis yang ada. Bukan dijadikan amrun jazim. Perkara yang seharusnya sehingga kalian menjadi malas. Tidak. Kita memberikan alamat-alamat ini tadi seperti niatnya seperti yang menanyakan agar lebih semangat. Maksudnya semangat di saat mengetahui tanda-tanda tersebut bahwa dia seakan-akan mendapatkan Lailatul Qadar. Namun tidak terus sudah didapati di malam 21 hilang malam ke-23, 25, 27, dan 29. Maka tidak ini yang kita inginkan.
Maka kita menginginkan justru dengan mengetahui alamat-alamat ini, maka di saat nanti kita pagi melihat, alhamdulillah, semoga Allah menjadikan malam ini malam Lailatul Qadar. Itu saja. Kemudian besoknya tanggal 23, 25 semangat tetap. Dan ini yang kami inginkan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.